Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jini Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan SDM. Pengertian penarikan SDM. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikat para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Siagian adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada lamaran mereka yang diserahkan. Tujuan penarikan. Kegiatan penarik dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran yang karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas menyusun pegawai berikutnya mencapai tujuan. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Dan yang terakhir sebagai sarana bertukar informasi. Alasan dilakukan penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu berdirinya organisasi baru, adanya peluasan kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan yang terakhir adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala penarikan. Kendala-kendala penarikan sumber daya manusia terdiri dari 1. Kebijakan-kebijakan organisasi, yaitu kebijakan promosi untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan secara membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Kebijakan status karyawan. Status karyawan atau honorer, musiman, dan part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan kualifil yang menginginkan status kerja full-time. Kebijakan penerimaan tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksud untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana pelatihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Kondisi pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan-kekuatan suplai, yaitu orang yang menjalin kerja, berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan permintaan, yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja dan memiliki akan menentukan harga tenaga kerja. Bila suplai dalam wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain, maka biayanya harus lebih mahal, dan sebaliknya, jika suplai karyawan yang kualifikasi relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung menjadi rendah. Lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum pemburuan, pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah mempertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesudah rencana disetujui. Persyaratan jabatan.
Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan, misalnya untuk menarik tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisa jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan penarikan. Keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat meneruskan kesalahan-kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik baik positif maupun negatif agar mereka tidak hanya menggantungkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk. Teknik-teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralisasikan tergantung keadaan besarnya organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Centralized recruitment teknik atau rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja, juru ketik atau teknis bagi tipe kedudukan yang sama, rekrutmen yang disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja-pekerja baru yang dibutuhkan di wilayah akan datang. Jenis pekerja, klasifikasi dan besarnya gaji, lokal tugas atau unit geografis dan organisasi, gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja, kualifikasi minimal, tanggal mula kerja, prosedur-prosedur pelamaran, tanggal penutup bagi, bahas desentralis rekrutmen teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan-kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi memperkerjakan sebagai tipe pekerja. Rekrutmen secara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi khas profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu selama masa resesi di mana permintaan akan pekerjaan-pekerjaan pemerintah meningkat tetapi lowongan yang terbatas, maka penggunaan rekrutmen dengan cara ini lebih efektif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.